Halo semuanya, hari ini kita bertemu lagi di materi kelas 12 Ekonomi bab 3 yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Hari ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa dan apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Kita langsung mulai aja videonya ya. Kita akan bahas dulu tentang perusahaan jasa. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang. Kalau dagang itu ada wujudnya, jelas kan ada barangnya. Sedangkan jasa itu tidak ada barangnya atau tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Seperti apa contohnya? Ini ada beberapa contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu bengkel kendaraan. Bengkel kendaraan ini masuk ke perusahaan jasa karena produk yang dijualnya tidak berwujud. Montir ini tugasnya adalah untuk memperbaiki kendaraan kan. Jadi, kegiatan memperbaikinya ini disebut dengan jasa. Bisa kita rasakan manfaatnya, tapi tidak akan bisa kita lihat wujud produknya atau bentuk produknya. Kemudian yang kedua yaitu salon. Sama halnya seperti bengkel, salon ini juga produknya tidak ada wujudnya, tapi bisa kita rasakan seperti misalnya jasa potong rambut, kemudian jasa krimbat, dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan perusahaan jasa, bahwa produknya itu tidak berwujud. Jadi tidak ada bentuk nyatanya, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Kemudian lanjut ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi setelah tadi kita tahu perusahaan jasa itu apa, sekarang kita bahas tentang siklus akuntansinya. Jadi untuk membuat laporan keuangan itu ada tahapan-tahapannya. Nah ini yang disebut dengan siklus akuntansi. Ada 3 tahapan dalam membuat siklus akuntansi ini, Yang pertama yaitu ada tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga, pembuatan laporan keuangan. Dari setiap tahapan ini berkesinambungan atau berkaitan. Jadi, kita harus melalui step by step-nya. Maka dari itu, kita harus paham dari tahap pencatatan sampai akhirnya nanti membuat laporan keuangan. Yang akan kita bahas hari ini hanya dalam tahap pencatatan saja. Karena dalam setiap tahapan ini ada kegiatan-kegiatannya. Di tahap pencatatan ini ada kegiatan apa aja? Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi keuangan. Nah, jadi dalam setiap transaksi itu kan pasti ada buktinya. Buktinya itu seperti apa? Contohnya, misalnya dari nota atau faktur. Nah, jadi ketika dari nota atau faktur itu kita analisis masuk ke kelompok mana dari setiap transaksi itu. Apakah masuk ke akun harta, atau utang, atau modal, atau yang lainnya. Setelah kita menganalisis, baru kita akan membuat jurnal umum. Kemudian pemindahan bukuan atau disebut dengan posting ke buku besar. Jadi ada 3 kegiatan di tahap pencatatan. Kemudian sekilas kita bahas bahwa di tahap pengikhtisaran itu ada pembuatan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, dan membuat kertas kerja. Kemudian di pembuatan laporan keuangan ini yang pertama ada pembuatan neraca, pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Hari ini kita hanya akan membahas di tahap pencatatan dulu, agar tidak terlalu panjang, karena ketika kita bahasnya satu persatu, maka itu akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi pastikan di tahap pertama ini, di tahap pencatatan, kalian harus benar-benar paham. Yang pertama, yaitu kita akan menganalisis bukti transaksi. Seperti apa menganalisis bukti transaksi itu? Nah, sebelum menganalisis, kalian harus tahu dulu bahwa di sini ada aturan pencatatan transaksi. Jadi, di aturan pencatatan transaksi ini, kita mempelajari tentang bagaimana cara menulis di sisi debit dan kredit. Di sini sudah ada ketentuannya. Kalau sebelumnya di persamaan dasar akuntansi, kalian hanya mempelajari harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kalau sekarang,
sisi debit dan sisi kredit yang harus seimbang atau disebut dengan balance. Nah, mudahnya kalian ingat saja kalau misalnya akun-akun yang bertambah kemudian ditulis di sisi debit, yaitu ada akun aset atau harta, kemudian prive dan beban, sisanya akan ditulis di kredit. Jadi kalian pahami baik-baik, pastikan kalian menghafal aturan pencatatan transaksi ini, selain dari kalian menghafal pengelompokan akun-akunnya. Ini ada contoh analisis transaksi yang akan kita bahas. Ini adalah tadi aturan pencatatan transaksinya, jadi kita harus benar-benar paham dan ingat. Nah, pada bulan Februari 2020, Anita mendirikan Laundry Amanah. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2020 adalah sebagai berikut. Di tanggal 1 Februari, Anita menyetorkan uang tunai sebesar Rp15.400.000 sebagai modal usaha. Kita analisis transaksinya. Coba, di sini akun apa saja yang dipengaruhi? Nah, kita lihat di sini ada menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Berarti di sini ada dua akun yang dipengaruhinya. Yang pertama yaitu menyetorkan uang itu berarti kan uangnya sudah diterima perusahaan, menjadi milik perusahaan. Ingat, harta berupa uang yang dimiliki perusahaan disebut dengan apa? Disebut dengan kas. Sehingga akun yang dipengaruhinya adalah kas bertambah karena uangnya sudah menjadi milik perusahaan, diterima. Nah, jadi masuk ke uang kas bertambah, kemudian modalnya juga bertambah. Di sini bisa kita lihat ketika kas itu bertambah, kas itu masuknya ke golongan akun harta. Jadi ketika harta bertambah atau mengalami kenaikan sehingga ditulis di debit. Sedangkan kalau misalnya di kredit itu ketika berkurang. Kemudian di sini ada modal. Ketika modal bertambah, kita lihat di sini modal bertambah maka ditulisnya di kredit, sehingga kas bertambah ditulis di debit dan modal bertambah ditulis di kredit. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 3 Februari, Anita membeli perlengkapan sebesar Rp3.300.000 secara tunai. Kita lihat di sini akun apa yang dipengaruhi? Di sini ada kata kuncinya perlengkapan dan secara tunai. Dibeli secara tunai berarti langsung dibayar. Kalau langsung dibayar, bayarnya pakai apa? Pakai uang milik perusahaan atau disebut dengan kas. Sehingga akun yang dipengaruhinya yaitu akun kas berkurang, kemudian akun perlengkapan bertambah. Ketika kas, ini kan masuk akun harta berkurang sehingga ditulis di sisi kredit. Kemudian perlengkapan ini masuk ke akun harta juga, tapi di sini akun hartanya bertambah karena perlengkapan ini sudah kita miliki, berarti aset perusahaannya bertambah kan, maka ditulisnya di sisi debit. Sedangkan kalau kas itu karena kita sudah dibayarkan, berarti uangnya akan berkurang sehingga ditulis di kredit. Kita lanjut, tanggal 4 Februari membayar sewa kios. Nah, membayar sewa untuk masa 3 bulan. Nah, maksud dari membayar untuk masa 3 bulan, contohnya misalnya Anita ini membayar di bulan Januari untuk sewa sampai bulan Maret. Jadi Januari, Februari, Maret. Nah, untuk masa 3 bulan. Karena sudah langsung dibayarkan, maka akun yang dipengaruhinya yang pertama yaitu kas. Nah, kasnya berkurang karena sudah dibayarkan. Kemudian sewanya bertambah karena kita sudah membayar untuk sewa, sehingga sewa itu kenapa ditulisnya di debit? Karena sewa itu masuk ke akun aset atau harta. Ketika aset atau harta bertambah, maka ditulis di sisi debit. Kemudian selanjutnya yaitu Anita menerima utang dari bank sebesar Rp1.000.000. Nah, menerima utang, yang dimaksud dengan menerima utang berarti Anita itu meminjam uang kan, menerima uang dari bank, hasil meminjam atau utang. Sehingga akun yang dipengaruhinya yang pertama yaitu ketika dia minjam sama bank dikasih pinjam kan, berarti uangnya diterima sama Anita. Ketika uangnya diterima, maka akan mempengaruhi akun kas. Kasnya bertambah. Tapi jangan lupa, uangnya ini dari mana asalnya? Dari utang ke bank. Nah, berarti akun utangnya juga bertambah. Ketika kas atau harta ini bertambah ditulis di debit, kemudian utang, nah lihat, utang bertambah ditulisnya di kredit. Sehingga di sini kita tulis di kredit. Ini cara-cara untuk menganalisis tahap awalnya. Jadi di sini kita harus bisa menentukan dulu nih dari setiap transaksinya tuh ini ke akun mana sih? Terus nanti di jurnal umum itu ditulisnya di mana? Nah, di tahap analisis tuh seperti ini.
Sampai yang selanjutnya. Nah, misalnya di sini transaksi tanggal 7 membuat iklan. Menghabiskan biaya sebesar Rp600.000. Nah, berarti menghabiskan biaya berarti sudah dia bayar kan? Nah, yang dimaksud dengan iklan ini masuknya ke akun apa? Nah, iklan ini masuknya ke akun beban iklan. Mungkin akun beban yang sebelumnya pernah kalian ketahui itu misalnya akun beban gaji. Nah, di sini iklan juga masuknya ke akun beban. Jadi beban-beban itu banyak, bisa beban iklan, beban gaji, atau misalnya kita punya meminjam terus ada bunganya, itu disebut dengan beban bunga. Nah, ketika beban ini bertambah, maka kita lihat di sini beban bertambah, maka ditulisnya di debit. Kemudian selain dari akun beban, karena tadi menghabiskan biaya, jadi iklannya ini sudah dibayarkan. Untuk memasang iklan ini sudah dibayar, berarti membayarnya itu menggunakan uang kas, sehingga kasnya berkurang, maka ditulis di sisi kredit. Kemudian di tanggal 8 Februari membeli peralatan. Nah, ini dia peralatan secara kredit. Nah, berarti tidak langsung dibayarkan, berarti tidak mempengaruhi uang kas. Tapi mempengaruhi apa kalau kredit? Kredit itu disebut dengan utang karena belum dibayar. Nah, sehingga akun apa saja yang dipengaruhinya? Yang pertama yaitu akun peralatan dong, jelas karena peralatannya sudah kita beli. Sehingga aset atau harta perusahaan akan bertambah, maka ditulis di debit. Kemudian karena belum dibayar, maka disebut dengan utang. Nah, kredit disebut utang, maka di sini masuknya ke akun utang usaha. Lihat, ketika akun utang bertambah, nah ini utang bertambah, maka ditulis di kredit. Kemudian transaksi yang terakhir, Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp800.000. Mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, ingat disebut dengan apa? Disebut dengan prive. Nah, prive itu kan berarti mengambil uang perusahaan. Uang perusahaan itu disebut kas. Ketika kasnya diambil berarti berkurang. Kas berkurang, sedangkan privenya karena diambil maka bertambah. Lihat di sini ketika kas atau harta berkurang ditulis di kredit, kemudian ketika prive bertambah ditulisnya di debit. Seperti itu contoh dari analisis transaksi. Jadi di sini kalian hanya melihat, menentukan dari setiap transaksi ini masuk ke akun mana sehingga nanti harus ditulis di mana. Seperti itu. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kedua yaitu adalah membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah lanjutan dari tadi setelah kita menganalisis. Dituliskannya yaitu di jurnal umum. Jadi tadi di analisis itu kita hanya menentukan, tapi dituliskannya adalah di jurnal umum. Jurnal umum itu apa dan seperti apa? Kita langsung bahas aja ya. Jadi yang dimaksud dengan jurnal umum ini adalah media untuk mencatat semua transaksi. Jadi misalnya di bulan Februari ada berbagai macam transaksi ini yang bisa kita lihat dari berbagai macam nota atau faktur. Itu dijadikan dalam satu laporan, disebut dengan jurnal umum ya. Jadi nanti akan ada tabel jurnal umum. Seperti apa bentuk dari jurnal umum ini? Pada umumnya, jurnal umum ini kita tulis dulu judulnya, perusahaan apa, tadi misalnya perusahaan laundry, kemudian diberi judul jurnal umum dan pertanggal berapa. Misalnya kita akan membuat laporan di bulan Februari, sehingga per tanggal 28 Februari, karena akhir di bulan Februari itu misalnya tanggal 28. Kemudian di tabelnya ini ada tabel tanggal, akun dan keterangan, kemudian debit dan kredit. Jadi ingat, sisi debit dan kredit ini harus seimbang. Ketika sisi debit dan sisi kredit tidak seimbang atau tidak balance, berarti kalian ada kesalahan dalam pengelompokan atau penulisannya. Maka dari itu, kalian harus benar paham pengelompokan dan harus benar paham aturan penulisannya. Kita langsung masuk ke contohnya aja seperti apa membuat jurnal umum. Ini transaksi yang sebelumnya sudah kita analisis. Kita langsung lihat bagaimana ketika sudah dibuat ke dalam jurnal umum. Ini kita tulis dulu judulnya. Kemudian inilah wujud dari jurnal umum seperti ini. Kita kan sudah bahas nih tadi yang tanggal 1 Februari menyetorkan uang tunai untuk modal usaha. Menyetorkan uang tunai berarti Anitanya memberikan uang kan ke perusahaan, uangnya diterima, berarti masuk ke kas perusahaan. Kemudian modal Anita juga berarti bertambah karena Anita yang menyetorkan uang tunainya.
Nah, kas bertambah, modal bertambah. Ketika kas bertambah ditulis di sisi debit, ini ya 15.400.000. Kemudian ketika modal bertambah ditulisnya di sisi kredit. Seperti itu, maka dari itu kalian harus tepat dalam menganalisisnya. Kalau misalnya nih, kasnya ditulis di debit, kemudian nanti modalnya ditulis di debit lagi. Nah, berarti kan hasilnya adalah Rp30.800.000 di sisi debit, sedangkan di sisi kreditnya 0. Maka hasilnya tidak akan seimbang. Nah, berarti di situ kalian ada kesalahan. Maka dari itu kalian harus teliti dalam pengerjaannya. Kemudian yang kedua nih, membeli perlengkapan secara tunai. Tadi kan akunnya akun perlengkapan. Karena perlengkapannya bertambah, itu masuk ke kelompok aset, maka ditulis di debit. Kemudian secara tunai, dibelinya membayarnya menggunakan uang kas, berarti kasnya berkurang sehingga ditulis di sisi kredit. Seperti itu untuk yang selanjutnya sampai transaksi yang terakhir. Kalian harus pahami semuanya, silahkan dibaca, disimak kembali baik-baik, dilihat dari setiap transaksinya dan tabelnya. Jadi ketika kalian sudah bisa menganalisis, di sini kalian hanya tinggal menuliskan nominalnya aja dan menempatkannya di sisi debit atau di sisi kredit. Jadi jumlah akhirnya ini harus sama. Nah, seperti ini kan 28.700.000 di sisi debit dan di sisi kreditnya 28.700.000 juga. Maka ini dalam akuntansi disebutnya adalah balance. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat buku besar. Nah, jadi buku besar ini adalah tahap terakhir dalam pencatatan. Buku besar itu seperti apa? Jadi intinya buku besar ini adalah ringkasan data yang dikelompokkan. Jadi kalau misalnya di buku besar ini hanya membuat satu tabel itu untuk satu nama akun. Kan kalau tadi di jurnal umum itu digabungkan semua transaksi. Sedangkan di buku besar ini tabelnya hanya per nama akun. Seperti apa contohnya? Kita langsung lihat ya. Belum ke contoh buku besar, di sini kita akan bahas dulu ada beberapa bentuk buku besar yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada bentuk T. Kenapa disebut bentuk T? Karena garisnya ini seperti huruf T. Nah, di sini ada nama akun. Nama akun di sini yang tadi kalian tulis, misalnya di transaksi yang tadi di jurnal umum ada akun kas. Nah, berarti di sini nama akunnya ditulis akun kas. Terus misalnya nanti ada akun modal, berarti nama akunnya ditulis akun modal. Kemudian yang kedua ada bentuk dua kolom. Jadi kalau misalnya bentuk dua kolom, yang sisi kiri ini untuk penulisan transaksi yang dituliskan di sisi debit, kemudian yang di sebelah kanan transaksi yang ditulis di sisi kredit. Yang ketiga ada bentuk bersaldo. Ini yang paling umum dan paling sering digunakan. Di sini ada tanggalnya, kemudian uraiannya, transaksinya apa saja. Jangan lupa di sini tulis dulu nama akunnya. Tadi misalnya kita akan tulis akun kas, jadi nanti semua yang ditulis di sini tuh uraian-uraian dari akun kas. Kemudian di sini ada saldo. Nah, ini tuh saldo akhir, saldo perubahan dari setiap transaksinya. Sehingga banyak yang menggunakan buku besar itu menggunakan bentuk bersaldo. Contoh nyatanya seperti apa? Kita langsung lihat ya. Ini dia contoh buku besarnya. Jadi buku besar itu bisa dibuat kalau sudah membuat jurnal umum. Jadi acuan dari buku besar itu adalah jurnal umum. Kalau jurnal umumnya salah, udah pasti buku besarnya juga salah. Seperti apa contoh buku besar itu? Nah, seperti ini contoh dari buku besar. Yang pertama, kita lihat di sini ada akun kas. Jadi semua yang ditulis di sini tuh nama-nama akun kan. Kita buat masing-masing akun ini dalam satu tabel. Yang pertama kan karena di sini kas, jadi kita tulis judulnya di sini. Tadi di atasnya itu nama akun kas. Di akun kas ini ada di tanggal berapa aja transaksinya. Kita lihat nih, ada kas. Kemudian kas lagi. Nah, ini di tanggal 4 ada kas. Kemudian di tanggal 5, di tanggal 7 dan di tanggal 9. Berarti nanti semua transaksi kas ini ditulis di tabel ini. Nah, ini kan tanggal 1. Jadi di keterangan ini yang ditulisnya adalah pasangannya. Kas di tanggal 1 itu dipengaruhi atau mempengaruhi apa? Nah, dipengaruhi oleh modal. Sehingga di sini ditulis setoran modal awal. Kemudian di tanggal 3, kasnya tuh berkurang. Kenapa berkurang? Karena membeli perlengkapan. Maka dari itu di sini nih yang tanggal 3 ditulis untuk membeli perlengkapan. Kemudian di tanggal 4, lihat kasnya ini
berkurang. Kenapa berkurang? Karena untuk membayar sewa kios. Nah, di sini dalam penulisan debit kreditnya kita mengikuti yang di jurnal umum nih. Di yang tanggal 1 kita lihat kasnya itu kan ditulisnya di sisi debit, maka di sini ditulis di sisi debit. Dan di saldo utama ini kita mengikuti yang pertamanya. Kemudian yang kedua, kan membeli perlengkapan nih. Kasnya untuk membeli perlengkapan sehingga ditulis di sisi kredit. Maka di sini juga ditulis di sisi kredit. Nah, yang saldo ini perubahannya kan asalnya 15.400.000. Kalau kredit ini mengurangi. Jadi kredit itu berkurang, sedangkan kalau debit itu ditambah. Nah, dari 15.400.000 ini karena di sini 3.300.000 di kredit, sehingga 15.400.000 dikurangi 3.300.000 hasilnya 12.100.000. Kemudian, nah ini membayar sewa kios juga kan mengurangi kas kan, maka ditulisnya di sisi kredit. Nah ini kas tanggal 4 ditulis di sisi kredit, maka 12.100.000 dikurangi 3.600.000 hasilnya 8.500.000. Kemudian tanggal 5, nah dari utang bank ini kasnya berarti bertambah kan karena menerima uang. Menerima pinjaman bank sehingga tambah 1 juta ditulis di debit. Karena ditulis di debit, maka 8.500.000 ini ditambah 1 juta, maka hasilnya 9.500.000. Seperti itu sampai transaksi yang terakhir. Nah, ini terakhirnya kas itu ada di tanggal 9. Maka di sini juga tanggal 9 kasnya untuk apa? Atau kenapa berkurang? Karena diambil untuk kepentingan pribadi berkurang sehingga 8.900.000 dikurangi 800.000 hasilnya 8.100.000. Nah, karena nominal debitnya lebih besar, maka di sini 8.100.000. Tapi kalau misalnya sebaliknya, misalnya hasil akhirnya ketika dikurangi itu minus, berarti itu nanti hasil akhirnya akan ada di sisi kredit, bukan di sisi debit. Karena ini hasilnya plus, maka hasil akhirnya ada di saldo debit, seperti itu. Kemudian, setelah kita membuat akun kas, ada akun apa lagi yang belum kita buat? Nah, ini yang kedua, akun modal belum kan? Tinggal ini dia, tinggal kita buat akun modal. Karena kan tadi ini nih, kas udah semua nih. Kas udah. Berarti kita tinggal buat akun modal. Tulis di sini modal. Kita lihat di jurnal umumnya, apakah ada lagi transaksi yang mempengaruhi akun modal selain di tanggal 1? Tidak ada. Maka di sini kita hanya tulis setoran modal. Ini kan modal karena di sini ditulis di kredit, maka di sini juga ditulis di kredit, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah setelah modal kita buat akun perlengkapan. Perlengkapan ditulisnya di debit.